Geger, terkuak isi chat mesra Vanessa Angel kepada Profesor Bambang, pangeran hati incarannya pada masa lalu. Saking cintanya kepada Profesor Bambang, benarkah Vanessa sampai merasa posesif dengan melarang Arjuna cintanya ini mendekati wanita lain? Lantas, apa pula alasan Profesor Bambang menolak cinta Vanessa saat itu? Seperti apa pula bukti diary milik Vanessa selama berada di dalam penjara Medaeng, Surabaya saat terbelit kasus kala itu? Benarkah Profesor Bambang mengakui bahwa dirinya banyak menolong Vanessa baik secara materi maupun spiritual? Tak kalah geger pula, aksi Profesor Bambang yang membeberkan sejumlah bukti telah membiayai kehidupan Vanessa Angel, termasuk membelikan barang-barang mewah hingga biaya perjalanan liburan ke luar negeri. Benarkah Dodi Sudrajat mengakui semua itu dan mengungkap bahwa total uang dari Profesor Bambang yang diberikan kepada Vanessa mendekati 1,5 miliar rupiah? Seperti apa kesaksian Dodi di tengah upaya bandingnya atas hak asuh Galaskai kepada sang besan Haji Faisal? Heboh pula Mayang, putri Dodi Sudrajat kembali diperiksa penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dengan salah satu brand skincare. Hadir tanpa didampingi sang ayah, benarkah Mayang dan Dodi berselisih paham menghadapi kasus tersebut? Benarkah antara Mayang dan Dodi terjadi cekcok sehingga hadiri pemeriksaan tanpa meminta izin atau pamit kepada Dodi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Masa lalu kehidupan asmara almarhumah Vanessa Angel kembali diungkap oleh Profesor Bambang. Kali ini Profesor Bambang menunjukkan bukti-bukti bahwa Vanessa Angel pernah menyatakan cinta kepada dirinya. Secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi, Profesor Bambang menunjukkan bukti-bukti berupa chat dengan Vanessa Angel. Diakui pula oleh Profesor Bambang, saking cintanya Vanessa ketika itu kepada dirinya, almarhumah sampai merasa posesif, yaitu sempat melarang Profesor Bambang untuk mendekati wanita lain. Tapi sayang, pernyataan cinta Vanessa Angel kepada Profesor Bambang ditolak. Lantas apa alasan Profesor Bambang menolak cinta sang biduan? Seperti apa Dodi Sudrajat, ayah almarhumah Vanessa Angel, menanggapi hal ini? Ya, saya itu selalu memberikan statement, tapi nggak pernah saya ngawur. Semua apa yang keluar dari lisan saya bisa saya buktikan dengan bukti autentik. Kalau masalah pernyataan cinta, itu ada di chattingan dan bisa dibuktikan. Itu nanti saya tunjukkan kapan chattingnya, waktunya kapan, dan apa isi chattingan itu. Ya, seingat saya Vanessa itu punya 3 nomor handphone yang selalu dipakai untuk chattingan dengan saya. Nah, di antara 3 nomor itu ada chattingan yang menyatakan menyatakan dia suka sama saya, itu jelas. Ada kalimat Indonesia, ada kalimat bahasa Inggris juga ada. Di dalam chattingan saya sampaikan saya tidak ingin menyakiti
Dan di situ saya sampaikan alasannya agar dia mungkin di luar sana bisa nanti menemukan sosok lelaki impian dia yang sebaya, seumuran, lebih ganteng, yang pas. Ini salah satu buktinya ya. Bukti ini jelas, di sini juga ada tanggalnya, 1 Agustus 2019. Ya, jelas. Artinya apa? Ini bukan omong kosong, nggak mungkin juga Vanessa Angel ujuk-ujuk tiba-tiba mengucapkan cinta ini dan itu kalau tidak ada satu latar belakang, satu peristiwa yang menjadi kronologis kenapa sampai dia terdorong dan tergiring pemikirannya, yakin benar dia menyatakan cinta. Ketika di penjara itu pun dalam selang beberapa waktu dia sudah mulai melarang saya untuk tidak dekat dengan perempuan lain di luar atau untuk tidak centil-centilan di luar. Tapi ya namanya orang di dalam penjara, kita paham psikologisnya, ya kita iakan saja. Yang penting dia di dalam sana tenang, jiwanya tenang, tidak meronta, tidak sedih, dan merasa diperhatikan seperti itu. Ya menanggapinya nggak begitu serius, ya santai aja, karena memang mungkin Vanessa ini mengagumi seorang Profesor Bambang Saputra. Ya wajar-wajar aja. Ya tidak ada sesuatu yang bagaimana. Kalau Dedi lihat sih pada saat itu juga kan memang Vanessa sendiri gitu kan. Jadi kalau misalnya memang ada ungkapan-ungkapan yang menyatakan sesuatu sayang atau cinta, ya itu normal aja, nggak apa-apa. Tak hanya itu, yang lebih mengejutkan lagi adalah Profesor Bambang juga membeberkan bukti berupa diary Vanessa Angel selama mendekam di tahanan Medaeng, Surabaya saat terbelit kasus prostitusi online. Diakui Profesor Bambang bahwa dirinya lah yang banyak menolong Vanessa saat-saat awal ia masuk penjara, baik pertolongan berupa materi maupun secara spiritual. Ini buku diarinya. Baik, itu buku diari pribadi Vanessa selama dia di penjara, diberikan kepada saya. Dia meminta saya itu menulis satu buku karena dia tahu saya seorang penulis tentang cerita dirinya. Terus saya menolak juga dan saya berpikir suatu hari saya itu akan punya istri. Ketika saya menulis buku dan mengagumi seorang Vanessa nanti melebihi istri saya, kan akan cemburu seumur hidup istri saya. Sehingga saya alasan saya kepada Vanessa saya sampaikan seperti itu. Gitu. Ini surat terakhir Vanessa kepada saya. Oke, bisa dibaca Bang. Bisa. Isinya, abangku, ini ada oleh-oleh dari Bali, lapis legit sama pialegong. Maaf aku cuman bisa kasih ini, semoga abang suka ya. Besok kalau abang nggak sibuk ketemuan ya, jangan tidur malam-malam nanti kecapean. Gambar emotion senyum dan ada tanda tangan Vanessa di sini. Pertama saya ada bukti foto selama di penjara. Ya, yang kedua saya punya bukti WhatsApp selama dia di penjara dan setelah di penjara. Yang ketiga saya punya bukti surat-surat, itu ada lengkap. Yang keempat saya punya bukti-bukti transfer.
jelas. Yang kelima, saya punya saksi-saksi yang mendampingi Vanessa saat itu. Ada satu asisten yang saya gaji setiap bulan, kerjanya hanya untuk ngurusin laundrynya, nyatok rambutnya selama di sana, nganter makanannya setiap hari selama di Surabaya. Ngapain saya cari sensasi ngomong A, ngomong ini, ngomong itu? Nggak penting buat saya. Setiap malam tuh telepon saya. Bahkan ada rekaman-rekaman suaranya yang di handphone saya sampai hari ini juga ada beberapa yang masih saya simpan itu. Sosok Profesor Bambang yang menurut Edi ya orang yang sangat baik lah ya, sebagai guru spiritual ya, sebagai motivator ya. Pada saat Vanessa sedang mengalami stres dan depresi di Surabaya ya, di saat itulah Profesor Bambang Saputra yang selalu memberikan motivasi, arahan-arahan. Geger jagat maya atas aksi Profesor Bambang sodorkan bukti chat asmara hingga diary almarhumah Vanessa Angel selama di dalam penjara. Tak kalah geger juga aksi Profesor Bambang yang beberkan bukti biayai hidup Vanessa Angel. Benarkah Dodi Sudrajat mengakui semuanya mencapai angka 1,5 miliar rupiah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Viral aksi Profesor Bambang beberkan bukti chat mesra dengan almarhumah Vanessa Angel. Lebih heboh lagi, Profesor Bambang beberkan bukti rekening koran total biayai almarhumah Vanessa Angel semasa hidup. Nominal yang tertera dalam bukti rekening koran yang ditunjukkan Profesor Bambang untuk biaya hidup Vanessa Angel terbilang fantastis karena mencapai ratusan juta rupiah. Lantas seperti apa reaksi Dodi Sudrajat selaku ayah almarhumah Vanessa Angel atas bukti-bukti yang disodorkan Profesor Bambang tersebut? Benarkah Dodi juga mengungkap fakta mengejutkan bahwa Profesor Bambang selain membiayai kehidupan Vanessa Angel, juga membelikan barang-barang mewah hingga perjalanan liburan ke luar negeri dengan total hingga 1,5 miliar rupiah? Saya sampaikan ke Pak Dodi dan keluarga besarnya, bukti-bukti itu bukan hanya surat, bukti transfer, ada dan lain-lain yang saya sampaikan, saya perlihatkan bahwasannya inilah bukti perhatian kita pada saat itu kepada Vanessa untuk bisa bangkit dari keterpurukan, bisa keluar dari penjara menuju masa depan yang lebih cemerlang, lebih gemilang ke masa yang akan datang. Kalau merestui enggak, karena memang saya memang sudah menolak. Jadi direstui atau tidak direstui, ya intinya saya bukan tidak berkeinginan, tapi saya ingin Vanessa itu menjalani hidup yang terbaik menurut dirinya sendiri. Jangan karena terobsesi dengan saya, dengan seorang Bambang, sehingga dia lupa planning hidupnya pribadi. Jadi itu bukan sehari 2 hari seolah-olah dadakan, tapi kan sudah terbangun dari sebelumnya beberapa bulan yang lalu, yang hubungan itu kita bina sebagai kakak beradik, saling perhatian, saling memberikan manfaat, nasihat supaya dia bangkit dari keterpurukan menuju satu masa depan yang lebih pasti, gemilang di masa yang akan datang. Dan dengan bantuan saya pada saat itu, karena memang dia butuh bimbingan, butuh kasih sayang seorang kakak. Kalau kita lihat dari backgroundnya sendiri kan kita semua orang tahu dia kurang kasih sayang. Jadi
tentunya saya memberikan sesuai porsi yang aslinya seperti apa, dan saya hadir di situ tidak mau saya menyelam sambil minum air atau tidak mau saya menyelam sambil mencari mutiara. Saya tetap jadi diri saya, dan Vanessa tetap saya tempatkan sebagai seorang wanita yang terhormat. Ya menurut Dedi, tanggapan Dedi sih sebenarnya bukti-bukti itu sudah disampaikan pada saat 40 harian Vanessa ya almarhum meninggal itu. Prof sudah memberikan bukti-buktinya ke semuanya ke Dedi, mulai dari transfer, mulai dari chattingannya, mulai dari surat-suratnya pada saat dia di Surabaya. Jadi memang Dedi sudah baca duluan itu. Banyak ya mengetahui, dan Prof Bambang menjelaskan semua itu. Jadi jumlahnya juga sangat fantastis ya. Kalau dihitung ya hitungannya sudah M. Dan selama Vanessa di Surabaya itu ya kebutuhan hidupnya, terus dari selama dia di penjara dan keluar penjara ya, itu Prof Bambang semua ya, mulai dari membeli pakaiannya, beli baju ya, terus ya setelah keluar juga profesor juga membelikan semualah ya, artinya kebutuhan Vanessa itu dipenuhi oleh Prof Bambang. Bukti-bukti yang ditujukan kepada Dedi itu ya memang nyata, benar adanya gitu. Dan bukti-bukti transfernya juga ada semua. Dan banyak kan tas ya, yang sampai sekarang kan masih ada di rumah sana kan. Tas-tasnya, baju-bajunya, ya itu kan semua Prof Bambang yang belikan. Iya, yang tadi Dedi bilang sudah hitungannya sudah M. Ya sudah hampir ya lebih ya hampir 1,5 lah. 1,5 kalau di total jumlahnya semua gitu ya, hampir 1,5 lah. 1,5 kalau di total jumlahnya semua. Di sisi lain, konflik antara dua besan Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal masih berlanjut dan terus memanas. Dodi mengaku sudah melayangkan memori banding ke Pengadilan Tinggi atas keputusan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dimenangkan Haji Faisal atas hak asuh sang cucu Galaskai, buah cinta almarhumah Vanessa Angel dengan Bibi. Apa alasan Dodi mengajukan banding atas putusan yang telah ditetapkan di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 13 April 2022 itu? Bagaimana pula Haji Faisal menanggapi banding yang dilayangkan pihak Dodi Sudrajat pada minggu yang lalu? Banding lagi proses. Sudah dalam proses itu, sudah yang mengurus kuasa hukum Dedi melalui pengacara Bang Milano dan timnya. Sedang proses, sudah berjalan sih. Karena kemarin kan masih komunikasi, ada poin-poin yang harus kita sampaikan, dan kayaknya sudah dikirim ke pengadilan. Isinya itu masih sama kuasa hukum Dedi. Dedi belum baca. Yang jelas untuk masalah banding ini Dedi sudah kuasakan dan sudah percayakan kepada Bang Milano dan timnya, Bang Tegar ya. Jadi untuk poin-poinnya yang jelas, poin-poinnya itu yang memberikan keadilan lah buat Dedi. Intinya adalah bisa bertemu Gala, ya bisa diberikan kebebasan dalam artian ya adil lah untuk merawat Gala. Sudah kita masukkan memori bandingnya, teman-teman udah masukin. Dan insya Allah kita tinggal menunggu putusan banding. Minggu kemarin. Iya, itu kan bukanlah berita baru itu. Itu kan udah berita lama kan. Memang setelah putus pengadilan kemarin kan dia banding. Saya udah menganggap banding, tidak ada lagi bagi saya. Ini ya banding. Tidak perlulah saya tanggapi semuanya persoalan. Kalau saya tanggapi semua persoalan ini udah melebar kemana-mana. Persoalan udah melebar kemana-mana. Bukanlah persoalan ini tambah selesai, tetapi tambah carut marut persoalan ini. Saya tetap pada pendirian saya, pada sikap saya, bahwa apa yang bisa saya lakukan yang terbaik buat seseorang.
ataupun buat orang lain akan saya lakukan, apalagi kepada cucu saya. Ya. Jadi saya tidak terpengaruh dengan omongan orang, tidak terpengaruh dengan status orang. Saya tetap seperti yang saya sampaikan tadi, berbuat baik kepada cucu saya Gala. Jangankan kepada cucu saya, kepada orang lain pun saya kalau bisa berbuat baik akan saya berbuat baik. Dan saya tidak akan pernah mengganggu kehidupan orang, dan saya tidak akan pernah merecoki keluarga orang. Geger memori banding Dodi Sudrajat kepada pengadilan hingga aksi Profesor Bambang beberkan bukti biayai Vanessa Angel? Benarkah saat Mayang kembali diperiksa polisi, ia sudah tidak sepaham dengan sang ayah Dodi Sudrajat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Geger jagat maya pasca Profesor Bambang beberkan bukti biayai Vanessa Angel. Heboh pula putri Dodi Sudrajat bernama Mayang kembali diperiksa polisi kemarin dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan salah satu brand skincare. Dicecar 20 pertanyaan yang mengejutkan. Mayang diperiksa penyidik Polda Metro Jaya tanpa didampingi ayahnya Dodi Sudrajat, bahkan menghadiri pemeriksaan tanpa sepengetahuan ayahnya ini. Apa gerangan yang membuat Mayang nekat menghadiri pemeriksaan polisi di Polda Metro Jaya tanpa menggandeng ayahnya Dodi Sudrajat? Benarkah Mayang dan Dodi beda pendapat terkait kasus yang dihadapi? Pemeriksaan tambahan dari yang kemarin, ya cuma pemeriksaan tambahan aja sih. Berapa pertanyaan? 20 sampai hampir 30 pertanyaan lah. Apa aja sih? Seputar apa aja pertanyaannya? Seputar ini sih kemarin, ya masih yang kemarin. Mengasih tadi kan beberapa berkas dokumen ya, yang kurang. Ini aja aku datang ke sini sebenarnya tanpa sepengetahuan Dedi gitu, karena aku takut kalau misalnya aku izin ke Dedi, takutnya Dedi nggak ngizinin gitu. Diam-diam mereka aku minta temenin Katia. Berbeda dengan sikap awal Mayang yang tampak garang menyalahkan pihak skincare, kini putri Dodi Sudrajat ini malah melunak. Ia mulai mencari celah untuk menempuh jalur damai tanpa sepengetahuan ayahnya Dodi Sudrajat. Langkah Mayang adalah ia diam-diam mengirim pesan melalui direct message melalui sosial media kepada pihak skincare yaitu Jill Gladys untuk membicarakan perdamaian. Tapi hingga kini, DM Mayang tersebut diakuinya belum ditanggapi pihak skincare. Lalu benarkah Mayang ingin melakukan mediasi perdamaian dengan pihak skincare pada hari Sabtu pekan ini? Belum. Tapi aku udah coba DM tapi belum ada jawaban atau respon. Kamu nge-DM apa? Aku DM iya Kak, ketemuannya ngobrol gitu. Baru aku chat gitu aja sih, tapi belum ada respon. Aku emang udah dari lama itu pengen minta maaf ke pihak Taniskinnya. Cuman Dedinya masih gitu, masih melarang gitu. Aku sih pengen damai gitu. Aku terus berusaha sih, terus berusaha buat minta maaf. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.